Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada malam hari ini mari kita lanjutkan mengaji kita. Kita awali dengan doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan kepada kita semua, khususnya kepada musannif hadzal kitab. Lihadzina al-barakah wa likulli niyatin shalihah bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal wa syara'itus sholati utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat hasanatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. Taharatul a'dha'i iku sucine pira-pira anggota minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis wasatrul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Di pertemuan kali ini kita akan bahas syarat sahnya sholat, di mana di sini menjadi syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat, yaitu perkara yang menentukan sahnya sholat. Beda dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat bagian daripada sholat, ini harus kita penuhi. Ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha' minal hadas, yaitu sucinya anggota badan dari hadas. Hadas ada 2 macam, hadas kecil dan hadas besar. Suci ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat yang pertama. Ini berdasarkan firman Allah, la tuqbalu, berdasarkan suatu hadis, la tuqbalu sholatum bi ghairi tahurin. Salat tidak akan diterima kecuali dengan mensucikan diri. Jadi ada hadas besar dan ada hadas kecil. Ini indal qudrah, ketika mampu. Ya. Ketika dia tidak mampu menutupi, ketika dia tidak mampu bersuci, ya, tidak menemukan alat suci, air ataupun debu, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat walaupun tidak keadaan suci, tapi nanti wajib mengulanginya. Ini ketika kita tidak menemukan
atau tidak mampu untuk melaksanakan suci. Bisa saja tidak ada air atau debu, bisa saja karena tubuhnya yang tidak mampu kena air atau kena budi atau debu karena sakit. Nah, ini kadang terjadi di antara kita. Bagaimana sholatnya orang yang lupa masih hadas dan belum bersuci. Jadi melaksanakan sholat tapi lupa kok. Tadi saya itu mungkin buang angin, lagi iling ketika sholat atau ketika bersolat. Maka di sini ada jawaban di kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Walau sholla nasyanil hadasi usiba ala qasdihi la ala fi'lihi illal qira'ata wa nahwaha. Ketika terjadi seperti itu maka sholatnya tidak sah. Ya. Nah, tetapi di sini niatnya tetap mendapatkan pahala, tapi pekerjaan sholatnya tidak ada nilai pahala. Jadi niatnya tetap ada pahala. Jadi kok ketika lupa ya memang sholatnya tidak sah. Tadi disampaikan la tuqbalu sholatul bi ghairi tahurin. Tidak diterima sholat seseorang tanpa dalam keadaan suci. Syarat suci yang kedua wan najis, juga suci dari najis. Anggota tubuh kita jangan sampai terkena najis ketika kita sholat. Ya. Ini juga sering terjadi atau mungkin kadang terjadi di kita. Ya, bagaimana sholatnya orang yang tidak mengetahui bahwa ia terkena najis. Kadang mungkin kita berjalan menuju tempat sholat, menuju masjid atau musola, kaki kita terkena najis tapi tidak tahu atau tidak terasa kena najis. Ya. Setelah sholat baru tahu, ternyata kaki saya ada kotoran najis. Ketika terjadi seperti itu, maka di dalam Kifatul Ahyar dijelaskan faqulanil jadid al-adharu yajibu alaihil qada'u li'annaha taharatun wajibatun fala tasbut bil jahli ka taharatil hadasi. Wajib mengulangi sholatnya karena suci merupakan syarat sah sholat. Jadi ketika kita bersolat kok baru tahu kena najis, ya wajib kita mengulanginya. Walaupun itu terasa berat, kita wajib mengulanginya. Ya, ini yang sering terjadi di antara kita tentang sesuci. Yang kedua adalah satrul aurah, yaitu menutupi aurat. Ini juga sama indal qudrah, ketika mampu. Ketika seseorang tidak mampu menutupi auratnya ketika sholat, maka tetap wajib melaksanakan sholat walaupun tidak menutupi aurat dan tidak diwajibkan untuk mengulanginya. Ya, ini mungkin di zaman sekarang jarang terjadi orang tidak mampu menutup aurat. Nah, kalau zaman-zaman dahulu mungkin terjadi orang itu punya pakaian hanya satu, hanya dua, cuci kering pakai, itu mungkin terjadi tidak mampu menutupi aurat. Ketika dia memang betul-betul tidak mampu, maka tetap sholat walaupun tidak menutupi aurat. Sholatnya secara sempurna dan tidak mengulanginya. Nah, aurat itu batasannya apa? Kita sebenarnya tentunya sudah tahu dan sudah sering mendengarnya. Aurat laki-laki dan aurat perempuan terjadi perbedaan, ya. Kalau aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut harus tertutup, itu wajib, ya. Dan kalau perempuan adalah ketika sholat auratnya adalah semua tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Ini aurat wanita. Ya. Dasarnya apa? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, la tuqbalu sholatu haidin illa bi khimarin. Salat perempuan yang telah balik
tidak akan diterima kecuali ia menggunakan tutup kepala. Jadi memakai rukuh lah saat ini. Ya. Mengapa juga tadi dijelaskan ketika tidak mampu menutupi aurat, sholatnya tetap dilaksanakan dan tidak usah mengulangi atau tidak wajib mengulang. Ini berdasarkan di Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 93 Darul Fikri 1994. Kejadian tersebut li'annahu udrun am wa rubbama yadumu falau ajabnal i'adah lasyaqqa. Karena tidak mampu menutup aurat itu termasuk uzur am yang biasa terjadi dan terkadang berlangsung lama, sehingga ketika itu berlangsung lama kok disuruh mengulang, maka itu memberatkan. Sehingga di sini sebagai dasar, ketika memang tidak mampu menutup aurat, maka tetap sholat dan tidak usah mengulanginya. Dan ini yang kedua, ya, menutupi aurat harus kita laksanakan. Itu pun dua-duanya indal qudrah, ketika mampu. Wal wuqufu lan netepi panggonan ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Wal ilmu lan ngaweruhi bidukhulil waqti kelawan manjinge wektu. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wa yajuzu lan menang tarkul istiqbalil kiblati apa ninggal madhep kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro, fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi, wa fin nafilati lan ing dalem salat sunnah, fis safari ing dalem lelungan, alar rahilati ing atase kendaraan. Syarat yang ketiga, berarti yang tidak termasuk rukun, adalah wal wukuf ala makanin tohir, ya, di tempat yang suci. Fala tasihhu salatun sahshin yulaqi ba'du badanihi aw libasihi najasatan fi qiyami aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Fala tasih, maka tidak sah ketika ada seseorang yang sholat, ya, sebagian badannya atau sebagian pakaiannya, ya, terkena najis ketika berdiri ataupun ketika duduknya ataupun ketika rukuknya atau ketika sujudnya. Itu sebagian kok terkena najis, maka fala tasihhu, sholatnya tidak sah. Nah, maka kita harus hati-hati ketika mau sholat, ya, kita mencari tempat yang suci, ya, dari najis, ya. Yang keempat, wal ilmu bidukhuli wakti, ngerti nek iki wis wektune salat, manjing wektune salat. Ini menjadi syarat, kita harus tahu ini waktu salat zuhur, ini waktu salat asar, itu harus tahu. Di sini dijelaskan audhanna dukhulihi bil jihad, atau berprasangka dengan ijtihad, berusaha dengan ijtihad. Jadi harus tahu. Nah, ijtihad kalau mungkin saat ini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk ijtihad untuk mengetahui waktu sholat. Kalau zaman sekarang mungkin di tempat di mana saja kita bisa tahu ini jam berapa dengan jam kita, dengan HP kita bisa. Kalau mungkin kita nggak punya dua-duanya, bisa melihat alam, melihat matahari. Matahari ini di tengah-tengah. Nah, ini berarti posisi hampir waktu sholat zuhur, berarti tahu ini waktu sholat zuhur. Atau melihat bulan, ini dengan ijtihad. Nah, ketika ada seseorang, ya, sholat bi ghairi dzalik, tanpa ada persangkaan waktu, ya,
ora ngerti waktune, maka di sini lam tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya. Nah, ini dalam hukum fikih seperti ini. Wa in sodafal waktu, walaupun waktune itu pas, waktune itu benar. Kalau tidak ada mengetahui, angger tiba-tiba sholat, maka tanpa ijtihad tadi, maka di sini fala tasihu, sholat saja. Walaupun tepat, kita sholat zuhur tanpa persangkaan, tapi waktunya tepat. Kalau tidak ada persangkaan tadi dengan ijtihad tadi, maka di sini fala tasihu. Ya. Kenapa di sini menjadi persyaratan? Ya, sholat dilakukan tanpa mengetahui atau menduga masuknya waktu tidak sah meskipun berada dalam waktunya. Di dalam Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in halaman 85 dijelaskan li'annal i'tibara fil ibadati bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri ma'an wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Karena yang menjadi pertimbangan dalam ibadah ialah dugaan pelaku sekaligus kenyataan. Jadi dua-duanya, dugaan persangkaan tadi sekaligus kenyataan. Ya, ini menjadi syarat kita harus mengetahui waktunya. Yang kelima, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu menghadap apa? Menghadap ngulon apa menghadap Ka'bah? Menghadap Ka'bah. Jadi beda. Banyak orang itu menafsiri kiblat ya ngulon. Jadi nanti dimanapun itu harus menghadap ke barat. Ini tidak benar. Jadi menghadap kiblat itu adalah menghadap Ka'bah. Ketika kita posisi di sebelah selatan Ka'bah, maka kita menghadapnya ke utara. Nanti kita bisa di posisi mana saja. Jadi wajib menghadap Ka'bah. Nah, menghadap Ka'bah ini syaratnya adalah dadanya harus yang dihadapkan, menjadi syarat wajibnya. Kalau yang dihadapkan hanya kepalanya saja, wajahnya saja, maka tidak sah menghadap kiblatnya. Ya, jadi syaratnya harus dadanya ini menjadi syarat menghadap ke Ka'bahnya. Jadi jangan menghadap ke utara sementing rai kumadun mulon, ini tidak bisa ya. Ini menghadap Ka'bah adalah syaratnya seperti itu. Mengapa harus menghadap kiblat ketika kita sholat? Allah itu kan di mana saja, kita bisa sholat menghadap apa saja. Dalam fikih disyaratkan harus menghadap kiblat. Ini pun berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah ayat 144. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nanti perintahnya palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Ini dasar kita harus menghadap kiblat. Dalam hadisnya, idza kumta ila sholati fasbik al-wudhu'a summastaqbil al-kiblata. Bila kamu melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat. Jadi syaratnya harus menghadap kiblat. Ya. Ini sebagai dasar kita harus menghadap kiblat. Kiblat. Ya. Selanjutnya boleh, ya. Jadi menghadap kiblat pun jika mampu, ya. Wa yajuzu tarkul istiqbalil kiblati. Boleh kita meninggalkan kiblat, tapi di dua tingkah, fi halatain. Yang pertama syiddatul khauf, ya, banget wedine atau situasi yang mengkhawatirkan. Ketika perang itu kan mengkhawatirkan. Nah, ketika kita posisi perang, maka kita boleh sholat menghadap kemana saja, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, jadi kalau ada situasi yang sangat menakutkan, ya, kita boleh sholat menghadap kemana saja. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, ini pun
Kenapa diperbolehkan? Tadi syaratnya kan menghadap kiblat, tapi ada dua yang boleh ya. Ini diperbolehkan sholat tanpa menghadap kiblat dalam kondisi sangat mengkhawatirkan atau syiddatul khauf ya. Ini juga berdasarkan firman Allah, "Fan khiftum farijalan aw rubbana." Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Al-Baqarah ayat 239. Juga dijelaskan di Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib jilid 2 halaman 121. Ya, jadi ketika kita sangat menakutkan kondisinya, maka boleh sholat menghadap kemana saja. Nah, ini kalau kalian membayangkan ketika sahabat Rasulullah zaman perang tetap melaksanakan sholat, apalagi yang wajib, tapi sholatnya boleh menghadap kemana saja, tidak harus menghadap kiblat. Nah, yang kedua, yang dibolehkan tarkul kiblah, meninggalkan kiblat, itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ketika dalam perjalanan dan naik kendaraan. Jadi boleh kita menghadap kemana saja ya. Wa fin nafilati fis safar ala rahilah, di atas kendaraan ya. Ini mungkin jarang kita praktekkan ya. Jadi dasarnya juga dari hadis Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi ay fi jihatin maqsidihi fa idza arada al faridata nazala fastaqbalal qiblah, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di atas kendaraan menghadap ke arah tujuan. Rasulullah nih sholat sunnah di atas kendaraan itu menghadap ke arah tujuan. Ketika Rasulullah perjalanannya menuju ke arah timur, ya sholat sunnahnya menghadap timur. Ya. Dan bila menghendaki sholat fardu, beliau turun lalu menghadap kiblat. Ketika Rasulullah mau sholat yang wajib, yang fardu, maka turun dari kendaraan dan menghadap kiblat sholatnya. Nah, ini menjadi dasar ketika kita sholat sunnah boleh menghadap kemana saja. Nah, ini bisa kita praktekkan kok kita mungkin perjalanan kemana ya, karena manusia itu membutuhkan atau mempunyai kebutuhan untuk melakukan perjalanan, entah itu berdagang, entah itu silaturahmi atau apa saja, itu membutuhkan perjalanan ya. Ketika sholat sunnah ini kok diharuskan menghadap kiblat, maka nanti berakibat orang akan meninggalkannya. Satu contoh, orang sudah terbiasa sholat duha mungkin. Ketika di rumah wes istiqomah, tapi ketika perjalanan kok diwajibkan menghadap kiblat, maka secara otomatis dia akan meninggalkan karena susah ketika dalam perjalanan kok menghadap kiblat. Sehingga di sini diperbolehkan ketika kita sholat sunnah naik kendaraan. Kalau zaman Rasulullah mungkin naik unta atau naik kuda, jadi kita boleh. Kalau sekarang mungkin naik sepeda motor, naik mobil, naik bis, naik pesawat. Oh, ini waktunya sholat duha, sholat duha menghadap kemana saja. Bahkan di sini tidak diwajibkan menyentuhkan ini dahi kita ini ya ke pelana atau tempat duduk kita. Jadi tidak harus itu. Ketika sujud dan rukuk tidak diwajibkan itu. Jadi bagaimana rukuk sujudnya? Cukup dengan isyarah. Ya, cukup dengan isyarah. Jadi ketika rukuk maka isyarah agak sedikit, ketika sujud lebih rendah. Nah, jadi ketika kita mungkin di mobil atau di bis bisa kita sholat, rukuk sujudnya cukup dengan isyarah sampai dengan salam. Jadi boleh kita lakukan itu. Kenapa itu diperbolehkan? Sama ketika itu diharuskan menyentuhkan ini ke tempat pelananya, maka itu sangat menyusahkan ketika dalam perjalanan ya. Li'anna min sya'nihi al-masyaqqah, karena hal itu kondisinya menyulitkan ya. Ini ketika kita perjalanan. Coba
Nah, mungkin saat ini kita jarang-jarang melakukan, Mbak, ya. Nah, kalau mungkin nanti kita sudah tahu ilmunya, ketika kita jalan perjalanan naik apa saja itu ternyata boleh sholat sunnah. Apalagi kita terbiasa mungkin sudah sholat sunnah duha, mungkin sholat witir, mungkin sholat tahajud bengi-bengi dalam perjalanan, atau sholat rawatib. Nah, ini kita diperbolehkan. Nah, dalam perjalanan ini ada dua kondisi, ya. Perjalanan tadi yang pertama adalah dengan naik kendaraan, yang kedua adalah perjalanan dengan jalan kaki. Ada orang yang melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Kalau dengan jalan kaki, maka hukum sholat sunnahnya caranya sudah berbeda, ya. Kalau tadi kan boleh ke arah mana saja, dari awal sampai akhir. Jadi sholat sunnah dari awal sampai akhir kita boleh sambil berjalan, sambil isyarah juga. Tapi kalau kita jalan kaki, maka yang diperbolehkan sambil jalan itu ada di dua kondisi sholat, yaitu ketika kondisi berdiri sama kondisi tasyahud atau tahiyat. Jadi caranya selain itu ketika rukuk dan sujud maka kita berhenti menghadap kiblat. Jadi kalau kita kondisinya dalam perjalanan, ya, jadi jalan kaki, mungkin kita camping atau apa, ya, jalan kaki, kalau kita menghendaki sholat sunnah maka kita boleh sambil berjalan ketika mulai niat takbir, baca Fatihah, surah-surah pendek, surah-surah dalam Al-Quran kita baca sambil berjalan. Ketika rukuk berhenti menghadap kiblat, rukuk, i'tidal, sujud, sampai berdiri lagi, berjalan lagi, ya. Ketika rukuk sujud berhenti lagi menghadap kiblat, sampai tahiyat atau tasyahud maka kita boleh berdiri, berjalan, baca tasyahud sampai salam, ya. Ini hal itu disyaratkan ketika berjalan, karena di dalam Hasyiah Al-Jabir Al-Manhaj juz 1 dijelaskan lituli zamanihi au suhulatil masyafihi, ya, karena lamanya ketika berdiri, ya, sama tasyahud itu menjadikan mudahnya berjalan saat i'tidal dan salam. Jadi itu tata cara ketika kita sholat, ya. Ini yang harus kita penuhi secara mampu. Ada 5 hal tadi. 1, apa tadi? Suci, hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat, ya. Yang ketiga, di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Tadi sudah kita jelaskan semuanya, ya. Nah, kenapa kita harus memperbaiki sholat kita? Kita semua sudah tahu, sering kita sampaikan bahwa dalam suatu hadis dijelaskan nanti di hari kiamat amal kalian yang pertama kali dihisab adalah apa? Sholat. Harus menjadi pegangan kita, karena sholat ini menjadi barometer, menjadi ukuran pertama kali. Ketika nanti di yaumil kiamah, yaumil hisab, kok sholat kita baik, sholat kita benar, ya, nilainya baik, maka amal kita yang lain akan dianggap baik oleh Allah. Kita menjadi sukses di situ, ya. Ketika sholat kita buruk, maka yang lain juga dianggap buruk. Nah, diharapkan kita jangan sampai meninggalkan sholat, terutama sholat fardu, dan jangan juga sepelekan sholat sunnah. Karena di penjelasan hadis tersebut, nanti ketika sholat fardu kita tidak sempurna, maka sholat sunnah-sunnah kita itu tadi yang bisa menyempurnakannya. Nah, dicari sholat sunnah, ya. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah
semuanya menjadi ahlul ilmi, ahlul khair, ahlus sholah, ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.